Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Mama, Papa, dan Oma, Opa. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya Kak Titis. Iya, puji Tuhan Kak. Oh iya, adik-adik sudah mandi belum ya Kak? Sepertinya sudah itu Kak. Ya, meskipun kita beribadah dari rumah, kita harus juga mandi karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita mau mulai ibadah, kita berdoa dulu ya Kak Titis. Ya, ayo adik-adik kita berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mau mulai beribadah, tolong hati kami, pikiran kami, siapkan kami supaya kami boleh beribadah dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oh ya Kak Titis, Iya. kita mau nyanyi satu lagu. Oh, Satu lagu iya, yang iya. seru. Adik-adik boleh ikutan gerakannya ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik, kita kan sudah nyanyi kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Jadi meskipun adik-adik beribadah di rumah dari rumah masing-masing, kita tetap merasakan kalau Tuhan Yesus itu Ada di dalam hati kita Kak. juga ada di dalam rumah kita, Kakak. Iya. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya sebelum kita Sudah, membaca Kak. Alkitab. Oh sudah ya. Siap sih. Oh Kak Titis sudah siap. Berarti adik-adik yang lain juga sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan membaca Alkitab. Tolong kami, beri kami pengertian supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dari Alkitab yang kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah apa Kakak? Ia hidup ada sukacita Kak. Ia hidup ada sukacita. Sekarang kita mau buka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Oh iya Kak Titis, Kenapa, karena bacaan yang kita baca hari ini agak panjang. Kak, panjang. Iya. Jadi kita minta tolong mama papanya untuk membantu adik-adik membaca bersama-sama. Ya. Jadi hanya yang kita akan baca hari ini hanya ayat 32. Kak Titis akan membacakan ayat 32-nya. Berarti nanti selebihnya mereka baca Sama setelah orang. ibadah ya Kak ya? Iya, setelah ibadah Iya. sama mama dan papa ya. Iya. Jadi sekarang ayat 32 yang Kak Titis bacakan adalah, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Itu ya Kak isinya ya. Iya, Kak. Sekarang kita akan menyaksikan pengalaman dari salah seorang murid Tuhan Yesus. Kita tonton dulu ya adik-adik. Shalom. Perkenalkan adik-adik, nama saya adalah Cleopas. Siapa tadi adik-adik? Ya, Cleopas. Saya adalah murid Tuhan Yesus. Oh iya, apa kalian kenal dengan Tuhan Yesus adik-adik? Ya benar. Tadi saya dengar ada yang menjawab Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Pasti adik-adik yang menjawab tadi rajin sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, hari ini saya mau berbagi pengalaman dengan adik-adik.
saya mau menceritakan pengalaman saya bersama Tuhan Yesus. Ya, tapi sayang adik-adik, guru kami saat ini sudah meninggal. Kami semuanya murid-muridnya bersedih karena para pemimpin agama kami sangat tidak menyukai Tuhan Yesus. Mereka membenci Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Dan akhirnya Tuhan Yesus disalib dan mati, kemudian dikuburkan. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa murid-muridnya. Karena ketika kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kami merasa bergembira, kami bersuka cita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada kami. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami murid-muridnya untuk saling mengasihi, biarpun dia itu adalah musuh kami. Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kami mau berbagi dengan orang lain. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kami harus taat dan patuh kepada orang tua. Karena sekarang Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kami semuanya menjadi tidak lagi semangat untuk berkumpul. Bahkan kami sering pergi ke tempat kami masing-masing dahulu berada. Seperti saya bersama dengan seorang teman hendak pergi ke kampung yang bernama Emmaus. Nah, waktu itu kami berangkat berdua. Di tengah jalan, kami membicarakan tentang Tuhan Yesus. Ya, dia adalah guru yang baik sekali. Dia memberikan selalu teladan buat kami. Kami bersedih dan kecewa. Padahal kami berharap bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan kami, bangsa Israel, dari tangan-tangan bangsa Romawi. Kami terus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus. Tiba-tiba adik-adik, ada orang asing datang menghampiri kami. Dia bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Dan kenapa wajah kalian kok bersedih? Kami berhenti sebentar. Terus kami tanya orang asing itu, Bapak, apakah Bapak salah satu dari orang asing yang ada di Yerusalem? Emang kenapa? Dia balik bertanya, kenapa Bapak tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Sekarang ini orang-orang Yerusalem tengah membicarakan tentang guru kami. Dia itu disalib dan dikuburkan, tapi di kuburnya hari ini Tuhan Yesus itu tidak ada. Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tapi kami bingung, murid-muridnya bingung. Kemana ya Tuhan Yesus? Tapi orang asing itu malah berbicara kepada kami, "Hei, kenapa kamu tidak percaya apa yang dikatakan para nabi?" Kami berdua terdiam. Kemudian orang asing itu menjelaskan tentang kitab Musa sampai dengan kitab para nabi yang isinya tentang Tuhan Yesus. Wah, ternyata dia tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Kami begitu semangat mendengarkannya. Jadi sepanjang jalan dia berjalan bersama kami ke Emmaus. Dan tanpa terasa kami sudah ada di Emmaus, adik-adik. Kami senang karena kami sudah sampai di Emmaus. Tapi orang asing ini mau terus aja berjalan, padahal hari sudah gelap. Kemudian saya memaksa dia untuk singgah, untuk tinggal bersama kami, supaya besok dia bisa melanjutkan perjalanannya. Karena kalau berjalan malam, tentu berbahaya buat dia.
Dia mau menerima tawaran kami. Kemudian kami duduk untuk makan malam. Dan saya menyiapkan roti. Ketika orang asing itu mengambil roti, dia mengucapkan berkat adik-adik. Dan ketika dia mengucapkan berkat itu, mata kami berdua terbuka. Kami tidak lagi melihat dia itu orang asing. Ternyata dia itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu udah bangkit. Tapi kami belum sempat bicara apa-apa, Tuhan Yesus sudah hilang. Kami bersuka cita sekali. Ternyata Tuhan kami tidak mati. Tuhan kami sudah hidup. Dan Tuhan sudah menyertai kami dari Yerusalem ke Emmaus. Tuhan kami hidup. Kami bersuka cita karena Tuhan kami hidup. Dan kami harus memberitahukan ini kepada teman-teman di Yerusalem. Dan malam itu juga kami kembali lagi ke Yerusalem. Kami tidak lelah lagi adik-adik. Karena ini adalah berita sukacita buat mereka. Nah, adik-adik, saya mau tanya nih. Apakah kalian juga ikut merasakan sukacita? Bukankah Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Ya, kita semuanya bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menyertai kita. Sama seperti saat Tuhan Yesus menyertai saya dari Yerusalem ke Emmaus. Tuhan Yesus juga akan menyertai adik-adik. Jadi pesan saya, ketika adik-adik merasa sedih seperti saya waktu itu, ketika adik-adik merasa takut atau kecewa, apa yang kalian lakukan? Kalian minta Tuhan Yesus untuk hadir dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik sampai adik-adik merasa bahwa Tuhan Yesus ada bersama adik-adik dimanapun adik-adik berada. Sama seperti saat ini. Ketika kalian sudah merasa jemu di rumah, kalian sudah merasa bosan, udah nggak tahu lagi apa yang mau kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan? Pernah nggak kalian membaca Alkitab ketika harus pergi ke sekolah tiap hari? Nah, ini adalah waktunya kalian untuk menemui Tuhan Yesus. Kalian bisa belajar dari Alkitab, membaca Alkitab, dan membaca kidi kalian. Inilah pesan saya dari Kleopas. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita semua bersukacita. Tuhan Yesus hadir di rumah kita dan juga di hati kita. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu apa, Kevin? Sebab Dia hidup.